Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Pada setiap masa, selalu terukir nama dalam setiap kepingan sejarah. Lahirnya negara Indonesia secara hakiki melalui proklamasi, terbentuk pula atas namanya Insinyur Soekarno. Memang bukan karena beliau seorang, ada Hatta di sampingnya, semua rekan seperjuangannya, serta segenap rakyat Indonesia. Ia berdiri di depan untuk mendeklarasikan sebuah negara yang akhirnya bisa berdaulat. Hanya mitos belaka, kemudiannya menjadi nyata. Indonesia mengejau wantah di dunia, adinugraha yang maha pencipta. Nun dari Sabang sampai ke Merauke, membentang luas nusa nan permai. Dari titik ini muncullah suatu gagasan yang terpatri dalam suatu komitmen untuk mengumpulkan kembali, menjaga serta menyelamatkan warisan-warisan penting dari Bapak pendiri bangsa sebagai suri tauladan. Bahwa ada suatu pihak yang tidak menyetujui politik Bung Karno, yaitu biasanya sumbernya itu dari asing, ya, negara asing, sehingga dilakukanlah apa yang disebut desoekarnoisasi, yang sampai sekarang mengupayakan Soekarno harus tetap terkubur dalam-dalam. Ya, saya rasa kalau masalah Yayasan Bung Karno itu tujuannya sudah jelas dari semula. Kami putra-putrinya Bung Karno mendirikan yayasan ini dengan harapan yayasan ini bisa melaksanakan, bisa menyebarluaskan secara konsekuen seluruh ajaran-ajaran Bung Karno, terutama di bidang sosial. Untuk merawat dan mengabadikan hal-hal yang melekat pada diri Bung Karno dibutuhkan wadah. Karena itu, Yayasan Bung Karno yang disingkat YBK pada tanggal 1 Juni 1978 berdiri di Jakarta. Wadah ini didirikan oleh 8 putra-putri Bung Karno. Putra-putri beliau adalah Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra yang sekarang menjadi Ketua Umum Yayasan Bung Karno. Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Karina Soekarno Putri. Menempati gedung di Jalan Proklamasi nomor 56, Yayasan Bung Karno beraktivitas. Gedung ini bukan gedung biasa. Didirikan di atas bangunan rumah Presiden Republik Indonesia pertama, bangunan ini memiliki nilai historis tersendiri. Dinamakan Gedung Pola karena tadinya diniatkan sebagai tempat memamerkan berbagai program pembangunan
yang peresmiannya dilakukan oleh Bung Karno sendiri sebagai presiden. Disinilah para personil Yayasan Bung Karno menjalankan aktivitasnya guna mencapai tujuan yayasan yang dicita-citakan. Sampai suatu ketika berprestasi. Lantai 3 dari gedung ini adalah ruang di mana nuansa Soekarno terlihat jelas di setiap sudut. Visi misinya adalah untuk mengadakan segala macam kegiatan yang manfaat untuk bangsa dan negara di dalam bidang sosial politik, mewujudkan suatu persada Soekarno. Kemudian juga kita bercita-cita mempunyai suatu museum Bung Karno, di mana generasi muda dapat melihat ataupun menemukan apa yang ingin mereka ketahui tentang figur Bung Karno. Selain itu, Yayasan Bung Karno bertujuan menginventarisasi benda-benda tetap dan bergerak milik Bung Karno, mempelajari, meneliti, mendalami, dan mengembangkan pikiran-pikiran maupun gagasan-gagasan Bung Karno yang murni untuk dilestarikan. Mengumpulkan dan menyebarluaskan karya-karya tulis dan gagasan-gagasan Bung Karno, baik yang pernah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan, dengan cara menerbitkan atau memproduksinya dalam bentuk apapun. Menyelenggarakan perpustakaan Bung Karno yang terbuka bagi masyarakat luas. Menyelenggarakan Rumah Kenangan Bung Karno, Petilasan Bung Karno, dan Taman Bung Karno yang terbuka bagi masyarakat luas. Menyelenggarakan kursus,
ceramah dan diskusi. Mengusahakan berdirinya sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi untuk menanamkan dan menyebarluaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ajaran Bung Karno yang murni. Dan mengusahakan serta memberikan beasiswa untuk putra-putri Indonesia yang tidak mampu. Setiap manusia tentu ada kekurangannya. Demikian pula Bung Karno. Namun dibanding dengan jasa dan baktinya kepada bangsa dan umat manusia, kekurangan itu menjadi tidak berarti. Berbicara tentang Bung Karno adalah berbicara tentang gagasan besar nan cemerlang, bagai api yang tak kunjung padam. Seorang presiden, seorang bapak bangsa, seorang proklamator, seorang bapak gerakan non-blok, seorang penggali Pancasila, penyambung lidah rakyat Indonesia, seorang dengan begitu banyak predikat yang nilai dan gagasannya harus terus dilestarikan. Bukan hanya karena ia siapa, tapi karena apa yang dilakukan, diperjuangkan dan diwariskannya adalah juga kekayaan abadi bangsa yang menjadi pilar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agar tidak menjadi generasi yang buram pemahamannya, hilang pengertiannya, serta hampa identitas dan kepribadiannya, Yayasan Bung Karno senantiasa dapat menjadi pusat referensi bagi kepentingan generasi bangsa secara berkesinambungan. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Kan terkenang